Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempermudah tugas praktek fikih kelas 12 akan saya jelaskan secara singkat, yaitu praktek untuk melaksanakan sholat subuh dan bacaannya dibaca dengan jahar. Bacaan jahar itu bacaannya keras. Semua bacaannya, karena ini praktek, ini saya harapkan semuanya dibaca keras, mulai dari awal sampai tahiyat dan salam semuanya dibaca keras. Ini untuk praktek sholat subuh. Kemudian untuk praktek sholat ini saya ingin memberikan materi singkat bahwa kita tahu sholat itu adalah af'alun wa aqwalun, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bisalam. Sholat itu adalah pekerjaan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian daripada sholat. Kemudian di dalam takbiratul ihram itu sendiri ada beberapa hal yang harus bisa digarisbawahi dan dipahami, bahwa untuk takbiratul ihram itu standar di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu adalah namanya di bawah telinga, enggak sampai ke sini tapi ke sini. Allahu Akbar. Ini secara singkat saja. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi terkait dengan niat. Niat yang kita baca usolli fardhu subhi rakaataini sebelum takbir itu sebetulnya kan belum niat. Itu belum niat. Karena pada hakikatnya niat itu adalah pekerjaan hati yang dilakukan ketika kita melaksanakan takbir. Ketika kita takbir Allahu Akbar, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar. Hati kita mengucapkan juga hal yang berbeda, yaitu usolli fardhu subhi. Lisan Allahu Akbar, hati berkata usolli fardhu subhi, dan seterusnya. Ini terkait dengan sehingga ini perlu saya buatkan sebuah pengantar supaya nanti menjadi sebuah ilmu yang baru untuk kalian semua yang akan melaksanakan ujian praktek. Kemudian terkait dengan setelah takbir, biasanya yang perlu dipahami, walaupun itu sunnah, yaitu membaca doa iftitah. Doa iftitah itu ya kabirah. Di dalam membaca kabirah itu setelah takbir Allahu Akbar, ini dimulai lagi dengan takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa asila dan seterusnya. Dimulai dengan takbir itu enggak langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kalau untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka kitab Bidayatul Hidayah, nanti ada. Kemudian setelah takbir, ya, rukun-rukun secara singkat, ya, tidak saya jelaskan semua, yang poin-poin saja. Setelah membaca doa iftitah, kita membaca suratul Fatihah. Disunahkan membaca ta'awudz walaupun itu tidak keras. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Fatihahnya dibaca dengan baik, dijaga panjang pendek tasdidnya, jangan sampai ada penambahan atau pengurangan huruf ataupun harokat. Kemudian yang selanjutnya, ketika membaca amin itu jangan disambung antara waladhdallin dan amin. Misalnya begini, waladhdallin amin, ya menjadi amin kan kalau disambung. Amin. Jadi berhenti sebentar, waladhdallin amin, begitu.
Ini ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian setelah itu membaca apa namanya surat pendek lah, terserah nanti kalian mau surat apa, surat ikhlas atau surat apa muawwidatan atau apa, terserah, yang penting ada surat. Kemudian setelah membaca surat kita rukuk. Rukuk itu minimal keadaan kita membungkuk semacam ini, ya. Lurus ini enggak bisa lurus begini. Itu harus ada namanya tumak nina. Tumak nina itu anteng, tidak bergerak-gerak begini, anteng. Jadi lurus begini. Kemudian setelah ada tumak nina, berarti kan paling tidak membaca subhana rabbiyal azimi tiga kali. Setelah 3 kali kita bangkit melakukan iktidal. Iktidal itu berdiri tegak lurus. Tegak lurus ini harus sami Allah liman hamidah, ya iktidal itu tegak lurus. Itu kita membaca doa sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Otomatis kalau doa itu sudah kita baca, kita ada tumanina, tenang, diam, tenang, ada ketenangan di situ. Tidak berdiri langsung sujud, tidak boleh. Rukuk berdiri tenang membaca doa sambil berdoa selesai baru sujud. Nah, yang perlu saya jelaskan lagi terkait dengan sujud. Sujud antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki itu sujudnya adalah tangannya itu ketiaknya dibuka begini. Tangan telapak tangan itu sejajar dengan bahu. Nah, tidak, tapi sejajar dengan bahu, sujud begini. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan beda lagi nanti sujudnya. Kalau perempuan itu sujudnya adalah dengan cara lengannya itu ditekan ke dalam. Jadi seperti inilah istilahnya. Sujudnya enggak begini tapi ditekan ke dalam untuk mengangkat lambungnya biar kelihatan lebih feminim. Ketok wedoke, kalau lanang ben ketok lanang. Nah, kemudian sujud juga, ya berarti nanti juga ada duduk di atas belah sujud lah, ya semuanya dilakukan dengan caranya sama. Kemudian setelah sujud yang perlu saya jelaskan nanti adalah bacaan tahiyat akhir, karena ini juga bacaan wajib, ya, bacaan wajib. Jadi bacaan wajib tahiyat akhir yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabi dan seterusnya sampai yang wajib itu sampai assalamu alayka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai sholawat alal ali dia pada salam. Tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mulai dari at-tahiyatul sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selebihnya sunnah. Kalau ditambahi kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim, ya lebih bagus. Tapi paling tidak yang harus dibaca ketika tahiyat ada itu at-tahiyatul mubarakatus sholawat sampai akhir, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai ini minimal sampai situ. Jadi perlu diketahui di dalam sholat rukun qauli yang wajib dibaca satu adalah takbir Allahu Akbar, yang kedua adalah Fatihah, yang ketiga adalah tahiyat, bacaan tahiyat, yang terakhir adalah salam. Itu assalamualaikum warahmatullah dengan menengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullah dengan menengok ke kiri, kemudian mengusapkan tangan kanannya di muka setelah ke kiri, assalamualaikum, tangan kanan. Pak, enggak tangan dua, enggak tangan dua, tangan satu ya, tangan satu kanan. Tapi kalau setelah kita berdoa itu sunahnya 2 tangan. Itu satu. Tapi kalau setelah tangan satu. Kalau masih belum jelas bisa dilihat di dalam kitab apa itu ada di dalam kitab saya ada kitabnya. Yaitu kitab Risalatul Usairiyah kalau nggak salah. Risalatul Usairiyah.
Demikian ya, mudah-mudahan menjadikan lebih memudahkan untuk melaksanakan ujian praktek fikih untuk melaksanakan praktek sholat subuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum